mama itu doanya itu semoga Teteh di Institut Darul Quran itu nggak hanya ngafal, juga kuliah, tapi di sisi lain Teteh. Assalamualaikum, nama saya Ira Mulyani, saya asal dari Bandung, Jawa Barat. Di sini saya menjadi mahasiswa semester 5 di program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Institut Darul Quran Jakarta. Perjuangan ya, atau bisa bilang kenapa sih Ira bisa nyampe di Institut Darul Quran gitu. Sebenarnya awal mulanya itu Ira nggak tahu sama sekali loh Institut Darul Quran itu apa sih gitu. Nah, di situ waktu itu cuman ada terbesit di pikiran gitu ya, pengen kuliah sambil ngafal. Udah terbesit, hanya terbesit, nggak sampai teringat terus gitu, karena waktu itu posisi Ira lagi kelas 12 dan biasanya kan kalau kelas 12 itu kalau di sekolah Ira ada yang namanya Career Day ya. Career Day itu program pengenalan setiap kampus dan program studinya ke sekolah datang gitu, entah itu dari Unpad, entah itu dari ITB, entah itu dari apapun lah, dan rata-rata itu semuanya itu universitas terkenal, universitas yang udah masyhur gitu, yang udah terkenal di masyarakat gitulah. Cuman di situ yang Ira lihat itu enggak sih, maksudnya yang terpikir di Ira itu kayak bisa nggak ya gitu, tapi aku pengen kuliah sambil ngafal gitu, di mana ya, ada nggak ya gitu. Nah, Ira curhat sama sahabat Ira, dan sahabat Ira bilang insya Allah pasti ada gitu kan, insya Allah pasti ada kuliah sambil ngafal, dan kalaupun nggak tahun sekarang setelah lulus, insya Allah tahun depan pasti keterima. Sahabat Ira bilang kayak gitu. Oh ya udah gitu. Nah, kebetulan setelah lulus Ira nggak langsung kuliah tapi gap year. Nah, karena satu hal dan lainnya gitu yang apa ya, yang ngelarang, apa yang bikin Ira nggak kuliah di tahun itu juga karena mamah belum melepas. Nah, Ira udah berjuang di situ. Waktu itu di tahun pas kelulusan itu Ira udah daftar ke UPI dengan jurusan kalau nggak salah pendidikan bahasa Arab, tapi nggak keterima. Oke, jadi selama gap year itu Ira kerja, ngisi kerja, dan di tahun berikutnya Ira ikut lagi ujian-ujian untuk masuk universitas, entah itu di Bandung ataupun di luar Bandung, dan Ira ikut semua ujian, entah itu SBMPTN, entah itu ujian mandiri, entah itu dari UIN sendiri, entah itu sempat ikutan seleksi mandiri ITB, terus seleksi mandirinya UGM dan lain-lainnya gitu. Dan alhasil kan di situ udah keluar biaya besar gitu kan untuk perjuangan kuliah gitu, tapi hasilnya belum ada yang keterima satupun, hingga akhirnya terakhir banget Ira ikut ujian mandiri UIN, dan di situ Ira ngelakuin satu kesalahan, yang namanya di bawah naungan Kemenag, yang namanya tes BTQ itu pasti wajib dong, karena pada saat itu sedang COVID, jadi semua tes itu dilakukan secara online gitu kan. Nah, udah gitu udahlah, ternyata link yang Ira kirim di YouTube itu kan link BTQ, ternyata linknya nggak bisa kebuka teman-teman, dan di situ alhasil udah pasrah. Dari situ Ira scroll IG lah, cari-cari info kampus. Ternyata Kak Wirda Mansur lagi promosiin kampus milenial, yaitu Institut Darul Quran, di mana kampus ini kita bisa sambil ngafal gitu. Oke lah, Ira cari-cari info. Ya udah, Ira iseng daftar. Karena jarak dari tes UMPTKIN UIN ke pengumuman itu hampir cukup lama, yaitu kurang lebih 2 minggu. Ya, dan Ira pun udah tahu kesalahan Ira, link YouTube-nya nggak bisa dibuka. Ya udah pasrah, dan Ira coba daftar ke IDAKU. Nah, udah itu daftar ke IDAKU, ternyata Ira lolos di sini. Udah ujian tahfidz, udah ujian BTQ, semua udah, tinggal daftar ulang. Nah, sedangkan daftar ulangnya itu bertepatan dengan pengumuman kelolosan ujian mandiri UIN. Di situ aduh gimana ya gitu kan. Sedangkan Ira pribadi tinggal punya uang
cuman cukup buat daftar ulang ke idaku gitu. Gimana nih gitu kan. Nah udah kayak gitu ternyata udah deh Ira daftar ulang aja ke idaku, karena itu pun daftar ulang terakhir di idaku. Jadi udah deh bismillah la haula gitu. Cuman mama bilang gimana ini kalau keterima di UIN. Nah udah gitu karena Ira itu dua bersaudara dan dua-duanya kita sama gitu ya, sempat gap year, dan di tahun kedua kita berjuang bareng. Ira bilang ke mama, nggak apa-apa kalau misalkan rezeki Ira kuliah di tahun ini, nggak apa-apa. Dimanapun itu kuliahnya teteh bakal ambil. Terus gimana ini ada 2 kampus gitu ya, yang UIN kan belum ada gitu, belum ada pengumumannya. Ternyata ketika jam 10 itu udah keluar tuh hasil dari UIN, dan Ira dinyatakan lolos di pendidikan bahasa Arab UIN. Nah terus mama tanya, gimana ini teteh udah keterima di 2 kampus, teteh mau pilih yang mana? Mama nyerahin ke teteh, kalau emang teteh mau ya sok, mama dukung, mama doain gitu. Lalu nanti deh lihat dulu adik Ira gitu, lihat dulu Ari. Kalau misalkan Ari keterima di UIN Bandung, ya udah Ira ambil idaku. Kalau misalkan Ari nggak keterima di UIN Bandung, Ira ambil UIN Bandung gitu. Dan nggak lama adik Ira pulang, dia bawa kabar bahwasanya dia keterima di UIN Bandung. Masya Allah gitu kan. Rencana Allah itu benar-benar indah gitu. Yang tadinya Ira nggak tahu sama sekali Institut Darul Quran, bahkan untuk Darul Quran sendiri di telinga Ira itu agak asing gitu. Cuman kalau untuk Kiai Yusuf itu udah masyhur gitu kan. Cuman kalau untuk punya pondok pesantren namanya Darul Quran ataupun ada kampusnya, itu Ira benar-benar asing. Ira nggak tahu sama sekali. Ya udah akhirnya Ira ambil di idaku gitu. Karena di idaku ini bisa ngambil ngafal, oh ya udah gitu, bismillah, bisa ngafal sedikit demi sedikit gitu. Cuman lagi-lagi asalnya Ira nggak diizinin untuk berangkat ke Tangerang sama mama. Cuman Ira yakinin teteh bisa, mama kasih kepercayaan sama teteh, insya Allah teteh bisa megang kepercayaan mama gitu. Alhasil mama ngizinin setelah 1 hari ngediemin, karena mungkin mama juga bingung harus gimana, anak perempuan satu-satunya harus jauh gitu kan. Jadinya yaudah mama ridho, mama ikhlas, akhirnya Ira bisa nyampe ke Institut Darul Quran. Dengan mama itu doanya itu semoga teteh di Institut Darul Quran itu nggak hanya ngafal, juga kuliah, tapi di sisi lain teteh bisa dapat pekerjaan gitu. Nah padahal doa Ira sendiri pengen fokus kuliah sama ngafal, tapi ternyata Allah lebih mendengar doa mama dan Ira bisa kuliah sambil nyambi kerja di sini, tapi sebagai freelance di DBN. Dan ya seperti itu gitu. Jadi memang ridhonya mama itu atau doa orang tua itu benar-benar makbul gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai nggak minta ridho kedua orang tua itu, jangan. Apalagi ibu itu doanya bener-bener kerasa gitu, bener-bener yang tadi Ira bilang Ira pengen fokus kuliah sama ngafal, nggak mau sambil kerja di sini. Ira pokoknya pengen fokus kuliah sambil ngafal, tapi karena mama Ira mendoakannya semoga selain fokus kuliah sama ngafal juga teteh bisa sambil kerja di sana, ya nggak apa-apa gitu. Kalau bisa dibilang gajinya nggak sama kayak teman-teman teteh yang lain yang udah kerja, setidaknya biaya hidup Ira di sini tuh Ira nggak minta sama mama gitu. Dari situ ya udah gitu, dijalanin aja. Terus ya ikut organisasi juga di sini gitu kan. Lalu sekarang udah ikut kembali
kalau bisa dibilang ekstrakurikuler gitu ya, programnya ini markas kaligrafi gitu, ikut gabung lagi gitu. Jadi bismillah gitu, insya Allah bisa ngejalanin semuanya gitu. Yang penting jangan lepas dari berdoa, terus minta doa sama orang tua dan yang lainnya gitu, minta ridho ibu terutama. Untuk teman-teman yang apa ya, yang bisa dibilang udah berjuang kesana sini gitu ya, tapi nggak keterima di fakultas atau universitas impian teman-teman nggak boleh nyerah, dan teman-teman nggak boleh seuzon sama Allah, karena rencana Allah itu bakal indah teman-teman. Indahnya mungkin nggak di awal, tapi teman-teman bisa ngerasain di situ ada, oh ternyata kalau misalkan aku masuk kampus itu aku bakal kayak gini. Itu pokoknya banyak banget hikmahnya. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah dan jangan pernah seuzon sama Allah. Itu aja sih dari Ira. Cukup sekian dari Ira. Semangat terus untuk para pejuang kuliah atau S1 gitu ya. Jangan lupa terus belajar dan berdoa. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.